Di pembahasan sebelumnya atau part pertama, fraksi 60 atau sekolahannya Wang Ling akan baku hantam melawan fraksi 59 atau sekolahannya Tang Jingse. Tak disangka-sangka, ketua pasukan bayangan juga ikut terlibat untuk mengeksekusi Sun Rong. Agar rencananya kali ini berhasil, ketua pasukan bayangan telah mengambil wujud He Bufeng untuk berkamuflase, sedangkan untuk He Bufeng sendiri saat ini sedang disembunyikan pada suatu ruangan misterius. Tapi intinya beliau ini masih hidup lah. Seperti yang saya jelaskan di pembahasan sebelumnya bahwa acara turnamen akan diselenggarakan pada dunia virtual sama seperti anime Sword Art Online. Tepat ketika ayahnya Wang Ling ingin memberikan jimat terbaru, nggak taunya Wang Ling telah terteleport ke dunia virtual untuk mengikuti turnamen sekolah. Wayalah, apakah dunianya akan rusak? Mengingat jika tidak disegel kekuatan Wang Ling itu nggak bisa dinalar. Simak aja terus pokoknya ya. Tapi sebelum dimulai, di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai sistem atau peraturan turnamennya. Jadi objektif dari turnamen kali ini yakni melakukan capture area atau menguasai spot area tertentu. Terdapat 5 hingga 6 area yang harus di-capture atau dikuasai, dan untuk melakukan itu, para peserta harus menancapkan pedang rohnya ke tempat yang telah disediakan. Sebenarnya Tang Jingse tahu bahwa He Bufeng itu bukanlah teman dari sekolahannya, atau sadar kalau dia tuh bukanlah He Bufeng asli. Namun demi bisa memenangkan pertandingan, Tang Jingse tetap akan diam asalkan He Bufeng palsu dapat memenangkan pertandingan kali ini. Tang Jingse juga berjanji jikalau He Bufeng palsu bisa memenangkan pertandingan, maka dirinya akan membantu tujuan dari He Bufeng palsu. Yalah. Secara singkat, padat dan juga jelas, pada awalnya fraksi 59 hampir aja menguasai semua area. Bahkan bisa dibilang bahwa fraksi 59 itu hampir aja menang. Akan tetapi setelah fraksi 60 menggabungkan kekuatan, membuat kedudukan mereka pun kini hampir setara, dan bagian yang perlu di-highlight yakni Gu Hao dibantu dengan pedang roh milik Sun Rong dapat membangkitkan burung ponik atau burung api. Dilanjut dengan Chen Chao yang mampu membangkitkan kekuatan tangan ilahi tepat ketika dirinya berhadapan dengan He Bufeng palsu atau ketua pasukan bayangan. Dikarenakan kekuatan Chen Chao itu sangatlah merepotkan dan daripada buang-buang waktu, di sini ketua pasukan bayangan pun menunjukkan akan identitas yang sebenarnya, dan dengan sangat mudahnya ketua pasukan bayangan dapat melumpuhkan Chen Chao bermodalkan 1 kali serangan. Dikarenakan pengganggu kini telah hilang, tanpa basa-basi lagi ketua pasukan bayangan pun langsung segera pergi menuju ke tempat Sun Rong berada. Wayalah. Di sisi lain, dikarenakan segelnya hampir aja hancur, dengan cepat Tun Tianhe pun langsung menyerap seluruh energi yang keluar, karena jika tidak diserap maka sudah dipastikan area di sekitar akan hantot atau hancur total. Sembari menunggu segelnya diganti, Wang Ling pun menyuruh Tun Tianhe menyerap sebagian kekuatannya untuk sementara waktu. Bergabung deh Tun Tianhe sama Wang Ling. Tek, secara singkat Wang Ling pun segera menuju ke area selanjutnya, dan untuk beberapa alasan Wang Ling meninggalkan Tun Tianhe sebagai pengecoh anggota tim lawan, sementara dirinya akan pergi ke spot-spot area lainnya. Jikalau Wang Ling berhasil mengcapture atau menguasai spot area ini, maka sudah dipastikan kemenangan akan diraih oleh fraksi 60. Namun anehnya ketika ingin mengcapture area, perasaan Wang Ling ini seketika langsung menjadi campur aduk lantaran memikirkan tentang rasanya berjuang bersama teman-temannya. Karena ya bagaimanapun ketika segel terpasang, tidak hanya kekuatan sihirnya aja yang disegel, melainkan seluruh perasaan, nafsu, dan segala emosi juga ikut tersegel. Semakin Wang Ling memikirkan temannya, membuat segelnya rusak akibat luapan akan perasaan hatinya. Ditambah lagi saat ini Tun Tianhe sedang mengecoh lawan, jadi akan sangat berbahaya jikalau kekuatan Wang Ling lepas kendali di sini. Ketika segelnya hampir saja rusak, secara tiba-tiba Sun Rong pun langsung datang untuk menancapkan pedang.
Anehnya entah gimana ceritanya, segel milik Wang Ling yang tadinya mau sempal seketika langsung menjadi normal. Apakah semua ini the power of love atau kekuatan cinta? Terlepas dari itu, karena Wang Ling dan Sun Rong telah menancapkan pedang, dengan begini kemenangan telah diraih oleh fraksi 60. Namun sayang ketika ingin melakukan selebrasi, sampai lupa kalau lawannya itu adalah RR. Buat yang lagi nyari situs nonton anime di mana, silahkan cek di deskripsi video ya. Namun sayang ketika ingin melakukan selebrasi, ketua pasukan bayangan pun menghantam Sun Rong menggunakan jurus raga yang dapat mengeluarkan jiwa seseorang dari dalam tubuhnya. Dan barang siapa yang terkena jurus itu, maka sudah dipastikan jiwanya akan hilang atau dengan kata lain akan meninggal dunia. Wayalah. Tentu dong melihat wanita pujaan hati terbunuh tepat di depan mata, seketika membuat Wang Ling pun langsung menjadi emosi. Akibat luapan emosi yang tidak terbendung menghancurkan segel yang berada tepat pada bagian leher belakang. Dengan spontan biar dunianya aman, Tun Tianhe selaku monster kodok yang berasal dari alam iblis pun langsung segera menghentikan pergerakan waktu. Namun kekuatan Wang Ling yang begitu besar ditambah segel sudah hancur, mampu menghancurkan realita dan melampaui segala hukum alam semesta. Udah kayak Anos Voldigot aja pokoknya. Tanpa basi-basi lagi karena udah emosi, Wang Ling pun langsung menghajar ketua pasukan bayangan secara membabi brutal. Bahkan karena saking brutalnya, membuat area di sekitarnya pun menjadi hancur lebur. Untungnya berkat kekuatan Tun Tianhe yakni menghentikan waktu, membuat area di luar dunia virtual hanya menerima sedikit kerusakan. Ya meskipun tetap rusak, tapi tidak separah di dunia virtual. Tepat ketika Wang Ling ingin mengeksekusi ketua pasukan bayangan, dirinya pun langsung tersadar bahwa perbuatan yang telah ia lakukan tidak dapat membuat Sun Rong hidup kembali. Buang-buang waktulah, mendingan nyari solusi buat hidupin Sun Rong. Meskipun Wang Ling dijuluki sebagai raja keabadian sekaligus memiliki kekuatan yang dapat melampaui para dewa, namun berbicara mengenai kematian, Wang Ling ini tidak bisa berbuat apa-apa. Merasa frustasi akan hal itu, di sini Wang Ling pun berniat untuk menulis kembali dunia dengan cara mencari garis waktu atau dimensi tepat di mana Sun Rong masih hidup. Tun Tianhe pun menjelaskan jika Wang Ling nekat mencari garis waktu atau dimensi di mana Sun Rong masih hidup, maka konsekuensinya adalah dunia yang ditinggali saat ini bisa hantot atau hancur total. Kenapa? Karena merubah masa lalu atau kembali ke masa lalu itu menentang hukum alam, nggak boleh diubah lah intinya. Terlebih lagi meskipun Wang Ling pergi ke dimensi lain, tidak ada jaminan bahwa dirinya akan bertemu Sun Rong. Namun demi bisa bertemu dengan Sun Rong kembali meskipun kemungkinan kecil, Wang Ling pun tidak peduli meskipun dunianya akan hancur total. Menggunakan seluruh kekuatannya dibantu dengan Tun Tianhe, mereka berdua pun mulai pergi untuk berjelajah waktu. Dan benar aja sama seperti yang dikatakan oleh Tun Tianhe, meskipun Wang Ling bertemu dengan Chen Cao dan juga Gu Hao, namun di setiap garis waktu yang Wang Ling jelajahi dirinya sama sekali tidak bertemu dengan Sun Rong. Bahkan parahnya, perlahan-lahan Wang Ling mulai lupa akan tujuannya pergi berjelajah waktu. Di sisi lain setelah mati, arwah milik Sun Rong pun kini telah sampai di alam baka. Mengetahui bahwa Sun Rong itu bermarga Sun yang dimana saya nggak tahu dia itu siapa sekaligus merupakan pacarnya Wang Ling selaku eksistensi melebihi dewa, membuat raja alam baka pun ketar-ketir dibuatnya. Daripada ketiga alam meliputi surga, dunia, dan alam baka hancur, maka alangkah baiknya arwah milik Sun Rong ini dikembalikan ke dalam tubuhnya. Secara singkat, setelah dikembalikan, kini Sun Rong pun telah hidup kembali. Namun sayang meskipun sudah hidup, saat ini Wang Ling sudah terlanjur pergi menjelajahi waktu. Untuk menghentikan Wang Ling, Jin Ke selaku pedang roh menyarankan untuk menusuk Wang Ling menggunakan tubuhnya, wujud pedang maksudnya. Pada awalnya Sun Rong sangat kebingungan tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi, kenapa dirinya bisa hidup, dan kenapa kekuatan Wang Ling itu nggak bisa dinalar. Tapi setelah diberitahu oleh Jin Ke bahwa Wang Ling rela menghancurkan dunia demi dirinya, tanpa basi-basi lagi Sun Rong pun langsung segera menebas Wang Ling. Secara singkat dengan menggabungkan kekuatan antara Sun Rong dan pedang roh, kini mereka berdua pun dapat menghentikan Wang Ling.
Terlepas dari itu, mengingat Wang Ling terlalu brutal dalam mengeluarkan kekuatannya, membuat dunia yang ditinggali kini sudah hantot atau hancur total. Untungnya saja sebelum menyadarkan Wang Ling, pedang rohnya telah memotong sebuah celah dimensi, di mana celah tersebut dapat digunakan untuk kembali ke masa lalu. Tapi ada tapinya nih. Jika Wang Ling pergi ke masa lalu tepat sebelum Sun Rong diserang atau masih hidup, maka hanya Wang Ling aja yang tahu tentang semua kejadian yang telah terjadi. Dan selamanya Sun Rong gak bakal tahu kalau Wang Ling itu rela menghancurkan alam semesta demi menghidupkan dirinya. Akan tetapi Sun Rong percaya bahwa rasa cintanya kepada Wang Ling dapat melampaui ruang dan waktu. Dan mungkin aja di suatu hari nanti seluruh ingatan Sun Rong di masa depan akan terkirim ke Sun Rong di masa yang sekarang atau di masa sekarang. Pergi deh ke masa lalu. Nah, agar supaya kejadian suram tidak terulang kembali, di sini Wang Ling langsung menghantam ketua pasukan bayangan dari jarak jauh. Dan karena ketua pasukan bayangan lagi ke knock up, membuat rencana dalam membunuh Sun Rong pun jadi gatot atau gagal total. Cerita berakhir ketika ayahnya Wang Ling memberikan segel terbaru, sekaligus diakhiri dengan kemenangan fraksi 60 atau sekolahannya Wang Ling. Terlepas dari itu, mengingat Tun Tianhe telah menyerap sebagian besar kekuatan dari Wang Ling, apakah dirinya akan menghancurkan dunia dan akan baku hantam kembali? Jawaban itu akan kalian temukan pada season kedua nanti, di mana pada season kedua dunia yang ditinggali oleh Wang Ling akan diserang oleh Raja Iblis. Dan tentunya cerita pada season kedua akan diakhiri dengan aksi baku hantam antara Wang Ling dengan Raja Iblis. Mampus kena spoiler sampai tamat. Oh iya, pada season kedua nanti juga akan terungkap siapa identitas asli dari Pak Wang. Kenapa beliau ini sangatlah overpower. Ditambah lagi, nanti gurunya Tun Tianhe selaku monster kodok juga akan pergi ke dunia dalam rangka mengecek Tun Tianhe itu masih hidup atau udah mati. Tapi ya itu akan dibahas pada season kedua nanti. Sembari menunggu pembahasan season kedua dibikin, kalian bisa nonton konten pada seluruh alur cerita anime yang berjudul Kimi Sen, di mana seorang penyihir cantik dan juga terkuat justru malah jatuh cinta kepada pendekar terkuat selaku musuhnya sendiri. Musuhku adalah calon suamiku, anjas. Dan ya, mungkin itu aja pembahasan mengenai seluruh alur cerita Donghua yang berjudul The Daily Life of the Immortal King. Bagi yang mau lihat pembahasannya dalam bentuk tulisan, bisa lihat di forum Nafas Kuda, link sudah saya taruh di deskripsi. Dari saya itu aja, sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. Stay ground and keep calm. Akhir kata, sampai jumpa.